sana yang masih menganggap Al-Quran ini bukan pesan Allah, menganggap cuman dongeng masa lalu, Mam. Kalau Mami masih percaya bahwa kisah tentang Adam itu kisah nyata. Namun orang di luar sana masih ada yang menganggap itu cuman dongeng, ya. Karena memang betul ada faktanya di situ dinyatakan bahwa banyak yang menganggap Al-Quran itu cuman dongeng masa lalu. Dulu termasuk saya, Mama kena guna-guna, saya masih menganggap guna-guna itu dongeng masa lalu. Mah, kita tuh orang biasa. Emangnya Rasulullah zaman dulu diguna-guna, kita mah gak mungkin kali. Tapi Mama ngerasain, Mi. Coba perhatiin Mama nih. Nih Mama udah gemeter, badan tiba-tiba panas, terus meninggi. Nanti besok subuhnya sehat lagi. Beraktivitas kembali 2 hari, 3 hari, nanti sakit lagi. Sampai adikku yang bidan, ya, itu takut untuk memberikan obat karena coba dirukyah dulu. Kalau udah nggak mempan dirukyah baru penyakitnya medis. Sampai seperti itu. Saking kami benar-benar berpengalaman dengan dunia gaib. Dan kami, khususnya saya pribadi sama ayah saya, meyakini pas udah mentok nggak ada duit, nggak bisa beli endok, disuruh beli endok 500 belum minyaknya 1.500.000 si telur, betul? Minyaknya itu 1,5 juta lah 3 juta. Nah udah gitu belum buat ongkos masangnya, cenah udah kayak kancing baju aja ada ongkos masang, betul? Nah nggak kebiaya Bu, cuman buat syarat kebeli 1 itu pun musyrik, betul? Saya berdoa dengan khusyuk, ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah. Bapak ibu hamba ini belum bisa mendengar nasihat dari hamba, ya Allah. Orang tua yang menjalani, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, akhirnya ibu dan bapak saya tegur dengan penuh kehati-hatian. Mak, Pak, Mama, Bapak ini udah nyekolahin saya di tempat yang orang-orang juga semua menimba ilmu. Anak Bapak ini dibiayain berhasil loh. Anak Bapak, anak Mama ini dapat ilmu. Kalau Ismi ini berbagi ke orang lain, masa nggak boleh berbagi ke Mama Bapak? Tolonglah kalau Ismi berbagi sing dipercaya. Akhirnya Allah runtuhkan hati Bapak dan Ibu. Sekarang kalau saya berbicara didengarkan. Dan dari situ ayo stop. Jangan lari ke Ustadz Anu, Ustadz Ono, Ustadz Entu yang namanya sangat disayangkan. Makanya sampai detik ini Bu, saya membagikan Al-Quran kemana-mana, saya tabligh kemana-mana, dipanggil Ustadz itu masih rasanya gimana sih? Malu, kayak belum pantas. Kenapa? Karena 30 juz Al-Quran belum terkuasai dengan total, masih belum sempurna. Karena memang sambil menghafal, sambil berjuang. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan saya minta doa dari ibu-ibu, mudah-mudahan Allah memberi saya kesempatan untuk bisa sebelum ajal menjemput, Al-Quran benar-benar sudah tercetak dengan berpondasikan kokoh di dalam hati dan pikiran saya. Amin ya robbal alamin. Kembali ke dongeng masa kini. Ibu, putra ibu itu sekolahnya beda-beda, betul? Ibu itu pasti memilihkan sekolah yang bagus, betul? Dan ibu itu berharap sama guru-gurunya bisa mendidik putra-putri ibu untuk bisa mencekoki ilmu, karena ibunya nggak mampu ngasih ilmu, betul? Lalu nanti ibu belum tentu anak ibu akan tinggal di wilayah ini. Kalaupun tinggal di wilayah ini, orang-orang di wilayah ini ketika anak ibu dewasa, orang-orangnya sudah berganti, betul? Mereka tidak tahu apakah anak ibu itu anak sekolahan atau tidak. Kadang-kadang anak ibu akan menemui orang-orang yang suka meremehkan. Nah, ibu kalau menemukan, tolong sing hakim, ibu itu ikuti sifat Allah. Tahu, ibu harus tahu, benar-benar tahu bahwa anak ibu itu pernah sekolah. Jangan jadi orang tua yang pura-pura tidak tahu, udah nyekolahin anak lupa. Akhirnya begitu anaknya membela kebenaran, kamu diem aja, udah kamu diem aja, jangan cari masalah. Udah, mama nggak mau kamu dapat masalah ya. Ada orang tua seperti itu? Itu orang tua yang tidak hakim, tidak bijaksana. Ayo dukung anak ibu, ya, hormati anak ibu. Buat apa ibu merelakan uang untuk biaya sekolah kalau ujungnya ibu juga ikut meremehkan anak-anak? Nauzubillahi min
zalik. Siapa lagi yang akan mensupport anak-anak ibu kalau bukan orang tuanya? Kalau orang tuanya saja tidak mendukung ibu, belum tentu anak ibu akan seperti saya. Orang tua saya minder ibu untuk mendukung saya. Ketika saya harus ada masalah sanggar sampai ditendang, ustadz yang saya ajari ceramahnya, dia bisa berbalik bilang bahwa si Ismi itu dari nggak bisa apa-apa sampai pinter sekarang kok sama saya yang ngatur. Akhirnya saya undur diri, saya pergi dakwah dari gunung Mancak, dari gunung ke laut ke sawah. Saya pergi untuk melatih diri ibu. Itu saya dalam keadaan gadis ibu. Kenapa? Ibu saya tidak mampu membela saya. Udah kamu ngeleh aja, nggak apa-apa ngeleh. Udah ngeleh, nggak usah cari masalah dini. Saya tinggalkan sanggarnya ibu di sana. Alhamdulillah tidak ada yang bisa melanjutkan. Karena mereka itu cuma orang-orang sok tahu dan hasidin idza hasad. Orang dengki yang kumat-kumatan dengkinya, nggak bisa melihat orang lain sukses, nggak bisa melihat orang lain berjuang meraih kemuliaan. Saya alhamdulillah sempat mengangkat derajat orang tua, dari tadinya diremehkan akhirnya dipercaya menjadi imam di masjid. Alhamdulillah. Saya bikin acara yang cetar membahana dan di situ orang-orang bertanya, siapa sih itu? Itu putri dari Bapak Kuatman, namanya Mbak Ismi. Oh subhanallah. Akhirnya bapakku yang tadinya hanya tukang es, tapi beliau sekarang dipercaya menjadi imam dan DKM di masjid itu. Itu adalah bentuk diangkat derajat oleh ilmu dari Allah.